Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha peternakan di Kabupaten Wonogiri. Baik, di sebelah saya sudah ada. Sebelumnya boleh tahu nama kakaknya? Ya, nama saya Ratri Pangestika. Saya di sini sebagai pengelola Ratri Pangestika Farm saat ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang? Ya, untuk usaha ini tuh sebenarnya sudah dirintis dari tahun 2004 ya. Tapi zaman dulu itu baru kita kapasitas ayam paling kurang lebih 1.400-an kalau nggak salah ya. Terus setelah itu kita dikembangkan lagi. Yang waktu itu kandangnya masih di kondisi yang kandang open itu loh, yang masih terbuka itu ya kan? Yang atasnya ayam terus bawahnya ada kotoran itu ya kan. Itu sampai tahun 2018 yang awalnya 1.400 kita bertambah lagi menjadi 2.400. Nah, di 2018 itu kita beranikan untuk ambil modal gitu ya. Maksudnya bisa dibilang modal kayak gitu dari luar untuk mengembangkan usaha lagi. Jadi kita kembangkan lagi untuk seperti sekarang ini. Kita bikin kandangnya yang close supaya mengurangi masalah-masalah terkait dengan cuaca kayak gitu. Itu sekarang kita kurang lebih biasanya diisi kalau enggak antara 13.000 sampai 14.000 gitu populasinya. Baik, lalu kalau boleh tahu berapa modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Kalau untuk usaha ini untuk yang tahun 2004 itu awal merintis itu kurang lebih ya 30 jutaan lah ya untuk membangun kandangnya benar-benar dari nol, dari awal. Itu cuma karena kan memang masih open, jadi untuk kayak penggunaan keperluan kipas terus elektronik lainnya itu nggak terlalu banyak karena udara juga masih dari luar semua kan ya gitu. Terus yang kita kembangkan lagi itu yang 2018 itu emang kenapa tadi saya bilang ambil modal dari luar, karena memang kita butuh modalnya itu cukup lumayan banyak, antara 400 sampai 500 juta. Itu karena yang close itu sistemnya kita harus punya blower di dalam kandang. Maksudnya untuk kandang itu kita harus punya blower, terus harus ada genset karena kita nggak boleh sampai mati lampu lalu ayamnya nanti soalnya di dalam itu akan kepanasan, pengap kayak gitu kalau misalkan nggak pakai blower. Jadi entah malam entah siang itu tetap harus pakai blower gitu. Tapi selain itu tadi ada nggak kendala yang dialami selama menjalani usaha ini dari awal sampai saat ini? Kalau kendala mungkin kita yang dari alam ya, kalau ayam itu yang saya sebutkan tadi kan kita masih open, jadi kayak misalkan hujan kayak gitu-gitu kan nanti di dalam kandang itu jadi lembab terus berpengaruh sama kondisi ayam, jadi ayam itu jadi gampang sakit, gampang mati kayak gitu kita. Terus untuk kendalanya yang lain itu mungkin di dulu waktu awal pembukaan itu ada komplain dari masyarakat ya, soalnya kan masih ada bau ayam, kotoran ayamnya itu ya. Nah itu ada sedikit komplain dari masyarakat sekitar kayak gitu. Terus untuk kendala yang lain mungkin terkait harga pasar kayak gitu kan nggak stabil ya, naik turun gitu harga pasarnya gitu. Yang komplain tadi waktu masih open atau saat sudah close saat ini? Dulu kan kalau open itu lebih bau ya, cuman mungkin karena kapasitasnya sedikit jadi nggak terlalu gitu. Kalau ini kan waktu sudah close ini karena kadang kan waktu musim hujan gitu kan lembab, jadi baunya sampai kemana-mana karena juga kan kotorannya jumlahnya banyak. Itu juga masih ada komplain beberapa gitu dari masyarakat. Beberapa kendala yang kakak sebutkan tadi, bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga akhirnya usaha itu bisa berjalan lancar sampai sekarang ini? Oh ya, untuk mungkin kalau solusi dari kita sih ini ya, untuk cuaca itu kita kan di dalam kandang ada sekam ya buat alas ayamnya itu. Alasan ayamnya itu biasanya kalau cuacanya lembab itu kita ganti, kalau enggak kita gedein blowernya. Maksudnya blowernya kan nanti semakin besar blowernya kan di dalam kandang itu sirkulasi udara semakin baik gitulah. Itu biasanya bisa mengurangi
kayak kematian atau masalah-masalah penyakit di ayam gitu. Jadi bisa keluar. Terus untuk yang komplain dari masyarakat itu kita di kandang itu setelah blower kita bikin kayak apa ya, pembatas gitu. Jadi dari seng kayak gitu nanti sampai atas biar debu-debu yang dari dalam kandang itu nggak sampai ke rumah warga yang ada di belakang kandang gitu, supaya meminimalisir bau menyebar sampai kemana-mana gitu. Itu sih mungkin kalau dari kita. Mohon maaf kalau boleh tahu berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Kalau di ayam, peternakan ayam itu nggak bisa per bulan ya, karena ayam itu kan biasanya panennya setelah 35 hari sampai 40 hari gitu. Jadi hitungannya itu ya kurang lebih 2 bulan lah ya, sama bersih-bersihnya kandang gitu. Itu kalau penghasilan dari, maksudnya pendapatan dari kita jual ayam sama dikurangi sama modalnya itu kurang lebih kalau per ekornya itu bisa dari 5.000 sampai 7.000 per ekor. Jadi tergantung kapasitas kandangnya berapa kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk biaya operasional itu belum dikurangi ya. Misalkan udah bersihnya itu mungkin 2.000 sampai 3.500 per ekor. Setelah dikurangi biaya operasionalnya gitu. Kakak dalam menjalani usaha ini? Kalau untuk suka duka sebagai, maksudnya dalam berwirausaha tentunya ini ya banyak banget, maksudnya kayak untuk sukanya karena kan ini juga usaha di rumah ya, jadi bisa kita sambil jalan melakukan usaha, kita nggak perlu pergi bekerja, maksudnya pergi kerja kemana gitu, tapi bisa dikelola dari rumah gitu, maksudnya dekat dari rumah, bisa kumpul sama keluarga kayak gitu. Terus untuk kalau usaha kan meskipun sekecil apapun usaha itu kan kita bosnya ya, jadi ya intinya kita nggak ditekan sama atasan kayak gitu kan sukanya. Terus untuk dukanya ya mungkin di kurang lebih ya tetap di kondisi ayam ya. Kalau misalkan lagi nggak lagi nggak sehat gitu, bisa jadi kita rugi, nggak dapat apa-apa, malah rugi di ini biaya operasional gitu. Apakah kakak sebelumnya pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain? Membuka usaha lain tentunya pengen ya, cuman untuk saat ini memang belum ada, cuman mungkin kalau rencana atau keinginan usaha lain itu tetap ada. Kalau sebelum kandang ini Kak, sebelum buat kandang ini mungkin kepikiran usaha yang lain gitu pernah? Kalau kita sih lebih ke pengen mengembangkan aja sih, karena kan sudah ada, terus ingin mengembangkan lebih banyak lagi kalau bisa gitu. Selain usaha ini ada cabang lain atau yang dikelola gitu Kak? Saat ini belum ada ya, kita baru ada kandang yang di belakang ini. Itu kita buatnya kan 2 lantai di kandang ini tuh. Jadi kita belum buka cabang baru ya, semoga ya, didoakan aja. Amin. Menurut kakak apa tips untuk menjadi pengusaha sehingga menjadi masukan dalam pembelajaran bagi kami mahasiswa ini? Ya, kalau untuk tips berusaha tentunya pantang menyerah ya yang pertama. Meskipun kita baru zaman dulu itu kan baru kecil, pendapatannya kecil gitu. Kalau kita dari dulu pendapatannya kecil terus udah menyerah dari awal, kita nggak akan sampai segini gitu. Jadi tentunya yang pertama pantang menyerah, terus disiplin, karena di kandang itu nggak bisa kita bangun siang gitu, soalnya harus pagi-pagi itu kita harus ibaratnya harus bangunin ayam biar mereka tuh makan, terus jadi cepat gede gitulah intinya kalau kita mindsetnya. Kita ayamnya pedaging soalnya. Terus harus bangun pagi itu tadi, terus harus berani mengambil resiko juga. Dari misalkan kita pengen berkembang, harus berani mengambil resiko. Seperti kalau contohnya di saya itu, ambil modal dari luar itu tadi termasuk resiko sih menurut saya, karena kan kita usaha nggak tentu ya hasilnya seberapa. Jadi karena kita berani ambil modal segitu banyak, kita harus bisa mengembangkan ini mau nggak mau gitu, karena udah ambil segitu banyak gitu ya. Baik, mungkin sekian wawancara dari kami. Terima kasih Kak Latri atas waktunya. Sedikit mengulas terkait kendala yang telah Kakak sebutkan tadi, insya Allah semuanya sudah
Sudah dapat diatasi nih Kak. Oke, tapi sedikit masukan dari kami terkait masalah komplain dari warga sekitar. Tadi kan Kakak udah ngasih penghalang itu ya Kak. Tapi kadang warga kan namanya, apalagi di desa ya ini, namanya udah kesel, kadang kan susah ya untuk kita mengenalkan hatinya gitu. Jadi mungkin sedikit masukan dari kami untuk mempererat lagi hubungan sosial dengan masyarakat. Dan di masyarakat kan sering ada kegiatan masyarakat ya. Mungkin dengan usaha yang sudah saat ini, masukan dari kami Kakak dapat menyisakan sedikit dana dari usaha Kakak tersebut untuk membantu kegiatan kemasyarakatan tersebut gitu. Terima kasih untuk masukannya ya teman-teman semuanya. Insya Allah nanti bisa dijalankan sama kami ya. Oke, baik. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih, semoga usahanya semakin lancar, semakin sukses. Oke, baik, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.